Bismillahirrahmanirrahim. Ngalaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ngalaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur atau bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena bersikap jujur atau melakukan kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Nah, maka kejujuran sangatlah penting, karena dengan jujur orang akan baik. Tapi kalau tidak jujur sulit untuk baik, karena ada dusta di antara kita. Kemudian lanjutnya, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wa ma yazalur rajula, orang yang selalu melakukan yasduqu, yaitu kejujuran, wa yataharras sidqa, dan benar-benar mencari sebuah kejujuran, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga Allah mencatat tergolong orang yang siddiq atau orang yang jujur. Jadi kalau kita selalu mencari kejujuran dan bersikap jujur, akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq atau orang yang jujur. Nah, kemudian kebalikannya, wa iyyakum, dan jauhilah wal kadziba, dengan kebohongan. Fa inal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya bohong itu akan membawa kepada kejahatan. Wa inal fujuro yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan membawa ke nar, yaitu ke neraka. Wa ma yazalur rajula yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan orang yang selalu berbohong, mencari kebohongan, sehingga Allah mencatat orang tersebut kadzaban, sebagai pendusta. Nah, naudzubillah. Ini dua kebalikan. Mari kita belajar untuk diri kita, evaluasi kita. Mari kita bersikap jujur. Sing jenenge wong lombo ya, nek kuwatir kemenangan, maka akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Engko ngger wong takon sing ngomong kepriwe maning, wis disiapkan jawaban bohong. Begitu begini, padane wong ditagih utang. Ya, ki angapurane lah nyurung panen. Nah, padahal anu gar burung nyari utang. Begitu panen jan ora uman terus bae. Artinya ada kebohongan-kebohongan yang ditutupi. Jadi kalau kita mau bersikap jujur, memang resikonya orang jujur kadang-kadang mudah ditipu orang. Wong jujur kadang-kadang dilomboni nang wong. Tapi mulia, karena kejujuran itu akan mengantarkan kita masuk surga. Nah, oleh karenanya ayo kita melakukan atau berbuat semampu kita, harus bisa berbuat jujur. Karena kejujuran ini akan mengantarkan kita ke surga, dan kita akan mendapatkan satu ketenangan. Sehingga wong jujur ketenang. Sedikit contoh ya, dalam satu persidangan atau saksi ya. Saksi di satu sidang pengadilan, apapun kasusnya, kalau dia jujur, ngomongnya lancar, plak 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 bla bla bla, takoni iya nggih. Tapi enggak arep lombok alasan biasanya. Kalau dusta ada alasan yang dibuat, sehingga jawabannya tidak butuh iya dan tidak ada alasan. Maka kebohongan ini akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Nah, termasuk orang yang bohong itu golongannya orang munafik. Karena salah satu hadis, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu idza haddatsa kadziba, ketika bicara dusta, ngelombo. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ingkar. Ya ingkarnya berapa yang lombo ya? Iya. Janji ora tepat ya, atau janji tidak ditepati. Wa idza tu'mina khona,
Dan ketika diberi amanat juga khianat, yang lombo maning. Iya. Nah, ini satu sikap yang sangat-sangat harus kita jaga agar kita tidak tergolong orang yang kadzib. Nah, sesungguhnya kalau kita mendustai orang atau ngelombo wong pada beng lombo pakai dewek. Pada beng lombo ring Gusti Allah ya. Ngelombo maring Rasulullah. Kita sering tidak terasa ya melakukan satu kesalahan yang itu mengakibatkan kita jadi bohong. Anu ora ngerti ngakune ngerti ya. Maka ketika kita tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Misalnya kita sebagai wong sing dianggap ngerti nang agama kok ana wong takon tentang hukum. Anu ora ngerti ben ketone pinter, kemudian merekayasa punya alasan-alasan seolah-olah benar, tapi menurut logika kita tidak berdasarkan syariat. Ini akan menjadikan orang yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Makanya saya juga berhati-hati kalau ada orang tanya kok tidak tahu, urung bisa jawab, tunggu. Saya tak cari dasar hukumnya, tak cari kitabnya dulu karena takut juga mbok-mbok dindelna nang wong ngandel yang takon karo Pak Nasam jere kayak gini kena padahal itu salah. Nah, ini kan harus hati-hati. Nah, ada satu ayat juga di surat Al-Anfal ayat 27 yang dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah war rasulah. Ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa tahunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanahmu, wa antum ta'lamun, dan sesungguhnya kamu mengetahui. Inilah ketika orang berbohong sampai-sampai mengkhianati Allah dan Rasulnya, termasuk mengkhianati amanat. Maka ketika orang disumpah, dilantik menjadi seorang jabatan, itu sesungguhnya kalau kita kembali kepada ayat ini, jangan medeni jane. Aku berjanji atau aku bersumpah demi Allah akan begini. Kalau orang wong Islam gue disogi Quran di atas pecinya, kalau orang Kristen disogi Injil. Ini satu janjane, gue cara gue sakral banget tuh, wedi. Tapi karena kan gak dianggap upacara biasa, ora dirasa, ora wedi ya. Baru upacara pesta syukuran, mangan enak nyembelih sapi apa kebo itu. Nah, maka waspada dan hati-hati kalau kita diberi amanah, memang tanggung jawabnya berat ya, baik kepada diri kita, kepada umat, dan juga kepada Allah. Masalahnya ketika kita sumpah demi Allah, ini tidak main-main kata-kata demi Allah. Ini sumpah yang benar-benar gawat ya. Jangan untuk sekedar upacara seremonial saja atau sekedar upacara lah biasa-biasa, jangan. Nah, makanya waspada. Nah, kalau kita diberi amanat, walaupun amanat itu kecil di tingkat RT maupun di musola ya berusaha untuk sebaik mungkin. Dene salah, keliru, kurang sempurna itu manusiawi. Sing sempurna gue orang anak. Kejaba merek rokok, iya. Jarak, iya. Jadi kita berusaha. Misal ya, kita sebagai bendahara keuangan ini yang paling rawan biasanya kalau tentang keuangan. Di mana-mana, di sebuah organisasi, di sebuah lembaga atau di instansi, itu kalau keuangan biasanya rawan ya. Rawan dengan bisik-bisik atau ya katakanlah godaan-godaan yang menggoda ya. Maka ketika kita memegang keuangan harus benar-benar belajar untuk bisa jujur untuk apa saja. Sebab kejujuran ini dituntut untuk pribadi kita juga. Kalau sekedar kwitansi atau nota mungkin masih bisa dimainkan ya. Tapi nurani kita itu tuntutannya benar-benar bagaimana untuk bisa benar-benar sesuai dengan apa yang diprogramkan. Jadi misalnya di musola kita atau masjid kita butuh kipas angin. Kemudian kita beli atau AC ke Purwokerto. Harganya misalkan 2 juta. Tapi karena ada transportasi ke Purwokerto dipluskan